Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini mengenai doa Nabi Musa agar dimudahkan urusan dan ucapan. Berikut penjelasannya. Doa ini adalah doa yang amat manfaat. Doa ini berisi hal meminta dimudahkan urusan pada Allah dan agar dimudahkan dalam ucapan serta dimudahkan untuk memahamkan orang lain ketika ingin berdakwah. Doa ini dari Nabi Musa alaihi salam. Namun doa ini bisa diamalkan pula oleh kita sebagaimana ditunjukkan oleh para ulama dalam berbagai kitab doa kumpulan mereka. Doa ini terdapat pada firman Allah Ta'ala dalam surat Toha ayat 25-28. Musa berkata, Rabbis rohli syodri, wa yasirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Robku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Kisah Musa dengan doa di atas. Tatkala Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, memberikan kabar padanya serta menunjukkan bukti-bukti yang nyata, kemudian Musa diutus kepada Fir'aun, Raja Mesir. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 24. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Fir'aun sungguh telah melampaui batas dalam kekafiran, berbuat kerusakan, ia benar-benar telah menunjukkan kesombongan yang nyata di muka bumi, dan ia pun menindas orang-orang yang lemah. Sampai-sampai ia mengklaim rububiyah ilahiyah, bahwa dirinya adalah Rob dan pantas untuk disembah, semoga Allah menjelekkannya. Sungguh ia benar-benar melampaui batas, inilah sebab kebinasaannya. Namun karena rahmat, hikmah dan keadilan Allah, dia tidak mengazab Fir'aun melainkan setelah diberikan hujah dengan diutusnya para rasul. Maka dari sinilah Musa tahu bahwa beliau diutus dengan membawa tugas yang berat. Musa diutus kepada seorang pembangkang, yang tidak ada satu orang Mesir pun yang dapat menentangnya. Musa alaihi salam sendiri mengalami rintangan sebagaimana yang lainnya ketika ingin mendakwahi Fir'aun, yaitu hendak dibunuh. Musa tetap menjalankan misi yang dititahkan untuknya dari Robnya. Ia tetap menjalani misi dari Robnya dengan penuh lapang dada. Musa senantiasa memohon pertolongan Allah dan meminta dimudahkan berbagai macam sebab. Beliau pun mengucapkan doa di atas. Maksud doa di atas. Berikut kami sarikan penjelasan Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat di atas. Pertama, Ya Robku, lapangkanlah untukku dadaku. Maksudnya adalah lapangkanlah, janganlah perkataan dan perbuatanku ini menyakiti dan janganlah hatiku ini terkotori dengan yang demikian, dan jangan pula hatiku ini dipersempit. Karena jika hati telah sempit, maka orang yang memiliki hati tersebut sulit memberikan hidayah, petunjuk ilmu, pada orang yang didakwahi. Allah Ta'ala telah berkata pada Nabi-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Ali Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Semoga saja seseorang yang didakwahi dapat menerima dakwah dengan sikap lemah lembut dan lapangnya jiwa. Kedua, wayasirli amri, dan mudahkanlah untuk urusanku. Maksudnya adalah mudahkanlah setiap urusan dan setiap jalan yang ditempuh untuk mengharap ridhomu, mudahkanlah segala kesulitan yang ada di hadapanku. Di antara dimudahkan suatu urusan yaitu seseorang yang memohon diberikan berbagai kemudahan dari berbagai pintu, ia dimudahkan untuk berbicara dengan setiap orang dengan tepat, dan ia mendakwahi seseorang melalui jalan yang membuat orang lain mudah menerima. Ketiga, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Dahulu Nabi Musa alaihi salam memiliki kekurangan, yaitu rasa kaku dalam lisannya. Hal ini membuat orang lain sulit memahami yang beliau ucapkan, demikianlah dikatakan oleh para pakar tafsir. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 34. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Oleh karena itu, Nabi Musa meminta pada Allah agar dilepaskan dari kekakuan lidahnya sehingga orang bisa memahami apa yang diucapkan oleh Musa. Akhirnya tercapailah maksud yang beliau minta. Amalkanlah. Intinya, doa ini amat bermanfaat sekali agar kita dimudahkan dalam segala urusan. Itu yang pertama. Kemudian agar hati ini selalu lapang dan tidak sempit sehingga mudah menyampaikan dakwah pada orang lain dan mudah memahamkan orang lain.
Lalu doa ini juga mengandung makna agar segala kekakuan lisan kita ini bisa dilepaskan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah lah seharusnya kita meminta. Kepada Allah lah satu-satunya kita mohon pertolongan. Ketika ada kesulitan, kesedihan dan kesempitan, adukanlah pada Allah. Allah sungguh maha mendengar. Allah maha mendengar dua-dua hamba-Nya. Setiap doa yang kita panjatkan pasti bermanfaat. Tidak mungkin sama sekali tangan yang kita tengadahkan ke atas, kembali begitu saja dalam keadaan hampa. Ketika sulit saat menghadapi ujian, mohonlah segala jalan keluar pada Allah. Ketika objek dakwah sulit menerima dakwah kita, mintalah kemudahan dari Allah karena Allah lah yang membuka hati hidayah setiap hamba sedangkan kita hanya berbicara dan menyampaikan. Ingatlah hadis ini. Sesungguhnya Rob kalian Tabaraka wa Ta'ala maha pemalu lagi maha mulia. Dia malu terhadap hambanya, jika hamba tersebut menengadahkan tangan kepadanya, lalu kedua tangan tersebut kembali dalam keadaan hampa. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kita petunjuk dan hidayah agar kita bisa mengamalkan doa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.